kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, anggur baru, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu.
Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan. Haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda
hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda, dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan. Terus kita menyembah apapun yang terjadi. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Kami mau terus menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Sebab Kau layak, kami tinggikan terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Untuk keluarga kami, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, terus nyanyi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan bahasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terus kita nyanyikan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan kami, anak-anak Tuhan. Setiap individu dipulihkan, keluarga besar kami, pernikahan kami. Tuhan pulihkan pelayanan kami, Tuhan pulihkan bisnis kami, Tuhan pulihkan pekerjaan kami, Tuhan pulihkan hubungan kami dan orang-orang lain, Tuhan pulihkan dan memberkati kami. Kami minta Tuhan Yesus, pintu terbuka, mujizat terjadi, anugerah Tuhan datang. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu hidup kami dikoreksi, hidup kami disucikan, dikuduskan, supaya berkenan di hati Tuhan. Berfirman buat kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak bisa sendiri, kami tidak bisa jamin hidup kami. Kami tidak bisa jamin keluarga kami tidak bisa jamin anak-anak kami Tuhan. Hanya berserah lewat doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang besar saat kami berdoa. Ada mujizat terjadi, ada anugerah terjadi, terobosan terjadi, ada keubahan hati orang Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa, mujizat terjadi, keluarga-keluarga kami bertobat. Semua anggota-anggota keluarga kami bertobat dalam nama Yesus. Orang-orang yang kami kasih bertobat di dalam nama Kristus. Kami percaya pintu mujizat terjadi. Kalau yang lain ditolong, kami pun ditolong Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bertindak hati-hati bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati, para pasukan Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang kehidupan yang pernah gagal ya di hadapan Tuhan, komunikasi yang gagal, persembahan yang gagal, ibadah yang gagal ya. Kita perlu belajar, perlu mengetahui supaya kita tidak meniru jalan Kain, supaya kita tidak kemasukan roh Kain di akhir zaman ya. Kejadian pasal 4, sama-sama terus kita buka Alkitab, Kejadian pasal 4 ya, dan kita mau belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja mengubahkan hidup kita. Tidak ada roh Kain dalam keluarga kita, dalam diri kita, biar kita bersih di hadapan Tuhan ya. Kita ulangi saja hanya pembacaan Kejadian pasal 4 ini ya, ayat yang ke-4 dan 5. Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan
dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, apakah yang kita temukan? Ayat mencatat bahwa sama-sama memberi persembahan, sama-sama bahasa sekarang ya, memberi persembahan, sama-sama ibadah, sama-sama persembahan, cuma beda jenis persembahannya. Sepintas yang kita ketahui, beda jenis persembahan ya. Kalau kita melihat sepintas, Habel mempersembahkan domba terbaik yang sulung, lemak-lemaknya. Kain persembahkan sebagian dari hasil tanah. Ya. Kalau saya dibaca di terjemahan yang lain, Bapak Ibu, ya, rupanya ada sesuatu. Ya. Sesuatunya apa? Rupanya bukan masalah persembahannya. Saya akan baca pada ayat yang ayat 5 saya baca dulu terjemahan yang biasa kita baca. Ayat 5 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan datang kepadanya. Sebenarnya Allah sendiri berfirman kepada Kain karena persembahannya ditolak, karena ibadahnya tidak diterima. Ya, kita terus belajar ibadah, terus belajar persembahkan sesuatu yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, bukan asal persembahan. Saya baca terjemahan lain pada ayat yang ke-6. Mengapa engkau marah? Tanya Tuhan kepadanya. Apa sebabnya engkau kelihatan muram dan geram? Mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan. Kita dapatkan keterangan, rupanya Kain ini tahu yang benar tapi tidak lakukan yang benar. Jemaat pasukan Kristus, ini menjadi hal yang serius. Kalau hidup kita tidak lakukan yang benar, kita tahu firman tapi tidak lakukan firman, kemudian kita persembahan, kemudian kita ibadah, persembahan ibadah kita belum tentu diterima Tuhan. Tuhan mengatakan, ya, tetapi apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan, ya, tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, ya, dia tahu yang benar tapi tidak dilakukan. Dia ngotot untuk lakukan yang salah. Dia tahu yang benar tapi dia tetap lakukan yang salah dan tidak mau taat, tidak mau nurut. Maka berhati-hatilah, kata Tuhan. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi, kata firman, engkau harus mengalahkannya. Ya, inilah kasih Tuhan, kasih yang mau menyelamatkan, kasih yang berinisiatif, kasih yang terus menyampaikan pesan kebenaran, pesan penyelamatan. Ya, Tuhan tahu, ya, Kain melakukan yang salah. Tuhan tahu Kain melakukan yang salah. Dan Tuhan masih beri kesempatan, ayo lakukan yang benar. Jangan lakukan yang salah, ayo taat. Ayo yang berikutnya, ayo berkuasa atas dosa. Ayo bertobat segala dari kesalahan. Hati-hati, kata Tuhan. Ya. Berapa banyak kalau kita tarik pada hari-hari ini, kalau sudah kita lakukan yang salah, kita sering mengatakan, ya sudah saya terlanjur salah, saya orang berdosa. Ya sudah saya sekalian menjauh dari Tuhan. Ya. Jangan lepas dari kasih karunia Tuhan. Jangan lepas dari jalur Tuhan. Jangan lepas dari jalan yang sudah ditentukan, jalan keselamatan, jalan kebenaran,
jalan kehidupan. Ya. Ini pelajaran penting buat kita, anak-anak kita, suami, istri, orang tua, semuanya. Kalau kita tahu yang benar, lakukan yang benar. Kalau kita tahu yang kita lakukan salah, segera taat. Segera taat, bertobat. Ya. Tuhan berfirman kepada Kain. Ya. Kita akan lihat Kain tidak merespon firman. Nah, ini adalah masalah serius. Ini dosa roh Kain. Tidak merespon firman dengan baik, tidak menanggapi firman dengan baik, tidak menghormati firman dengan baik, tidak menghargai firman dengan baik. Padahal firman itulah yang sanggup menyelamatkan. Ya. Kalau kita baca pada ayat yang berikutnya, ayat 8, kata Kain kepada Habel. Padahal firman Tuhan datang kepada Kain, tapi Kain tidak menyahut, Kain tidak merespon. Ya. Tapi ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Inilah hidup orang yang tidak dengar firman, yang tidak respon firman, mengikuti hati panas, mengikuti emosi, mendengar suara setan. Ya. Karena tidak dengar firman. Padahal ada firman tapi tidak disahut, tidak direspon. Ya, saya senang kalau kita juga ibadah live streaming. Cara merespon terbaik adalah live chat, ya, live chat. Bukti kita ibadah itu respon. Apalagi ibadah Zoom gitu. Ya, dihidupin Zoomnya, kamera ditutup terus ditinggal pergi. Ya, itu tidak merespon. Ayo kalau kita ibadah respon. Orang Kristen itu cirinya bisa bilang amin, respon akan firman Tuhan, bisa memperkatakan firman Tuhan. Ya. Contoh saja, contoh lain, Yosua beserta Israel memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, terus dipraktekkan. Wajar Israel sampai hari ini ada orang yang diberkati karena mereka memperkatakan firman, respon akan firman Tuhan. Kembali ke kisah Kain ini, ayat 9. Setelah Kain membunuh Habel, firman datang lagi. Setelah kita berbuat dosa, setelah hidup kita dalam kesalahan, Tuhan tetap beri kesempatan. Masih ada gereja buka, masih ada hamba Tuhan yang bicara firman. Ayolah dengarkan, ayolah bertobat. Ini tugas kita. Ya, itulah Tuhan, tetap datang dengan kasih sayangnya. Ya, saya baca ayat yang ke-9. Firman Tuhan datang kepada Kain. Di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Inilah juga diawali tidak respon akan firman Tuhan. Ketika ditanya, tidak baik responnya. Cara menyahutnya, cara meresponnya tidak baik. Ini menjadi pelajaran penting untuk anak-anak Tuhan di masa kini. Jangan ada roh Kain. Nah, ini Tuhan yang bicara, bertanya kepada Kain. Ya. Kalau kita selidiki, Kain berbohong. Kain tidak terbuka. Kain menutup-nutupi dosa. Firman sudah datang, semestinya jujur saja, terbuka saja, mengaku saja di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kita lihat kisah Kain ini, Tuhan tanya, responnya nggak baik, nggak sopan gitu. Ya, bahasa sekarang ya. Ya sudah, kalau saya dosa sekalian. Kalau saya kotor sekalian, kalau saya jinah sekalian. Ya udah kita cerai saja. Kata-kata seperti itu tidak baik. Ya udah aku kabur saja, aku minggat saja. Nggak usah gereja-gereja, nggak usah pelayanan, nggak usah Yesus lagi. Ya, itu bahasa sekarang yang tidak sopan. Kita usir roh Kain dari keluarga kita. Kita doa pagi ini tanggung jawab kita bersama. Kita doa pagi semua ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawabnya apa? Kita terus merespon akan firman Tuhan. Tanggung jawabnya apa? Kita berdoa untuk keluarga saudara-saudara kita supaya tidak kemasukan roh Kain. Roh Kudus tolong kita. Ya. Kalau kita terus baca firman Tuhan datang kepada Kain, di mana adikmu? Tapi Kain jawabnya kasar. Aku nggak tahu. Dia bohong di hadapan Tuhan. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan tahu. Orang berkata, kalau Tuhan tahu kenapa dia tanya? Tuhan ingin respon kita. Tuhan ingin keterbukaan dari kita.
Tuhan ingin kejujuran dari kita. Lebih baik jujur hari ini daripada ditutup-tutupi dosa bohong akan menyakitkan di hari depan. Ya. Apakah aku penjaga adikku? Ya, ini kata-kata yang tidak baik, tidak sopan. Kita terus perlu mendidik anak-anak kita, generasi muda, generasi kecil, untuk punya jawaban yang bagus. Ini diajarin oleh orang tua. Ini tugas tanggung jawab orang tua. Sering kita mendengar, jujur saja, sering kita mendengar di sekitar kita, anak-anak jawabannya, responnya tidak sopan, ya. Justru ditertawakan, dikira menjadi lucu oleh orang tua, ya. Menjadi bahan lelucon, perkataan yang tidak sopan, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, tapi orang tua malah ketawa. Itu dipikir anak itu bagus, terus diulangi, ya. Karena hobi main game online zaman sekarang, pergaulan-pergaulan bebas, kata-kata yang tidak baik itu masuk ke rumah-rumah tangga, masuk ke keluarga-keluarga. Harus kita hentikan perkataan yang tidak sopan. Harus kita stop sahutan-sahutan yang tidak baik, cara bicara yang tidak baik. Ini tugas orang tua untuk bertobat semuanya. Bisa berkuasa untuk anak-anak ini tidak berkata-kata yang tidak sopan, apalagi di hadapan Tuhan, ya, dengan hamba Tuhan, ya, dengan Tuhan sendiri, dengan orang tua, dengan sesama siapapun. Ini roh Kain ini kata-katanya kasar, ya. Bapak Ibu kalau cek sesungguhnya anak-anak sekarang tuh kata-katanya maki-maki, terang-terangan, kata-kata brutal semua. Itu kita harus bertobat, ya. Kita harus kuasai, kita harus arahkan anak-anak muda, ya, supaya tidak kemasukan roh Kain. Sesungguhnya Tuhan itu hanya menunggu saja, kesabaran Tuhan, menunggu Kain ini jujur saja. Kita lihat nih dampaknya. Dampak dari orang yang tidak mau terbuka, tidak mau jujur, tidak mau bertobat, yang tidak respon firman. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Kita lihat ayat 11. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hidupnya enggak pernah tenang, mengembara. Yang diusahakan tidak bisa maksimal. Capek kerja, tapi tidak bisa menikmati hasil pekerjaan. Ya, itu orang berdosa kalau enggak bertobat. Semestinya kalau kita bertobat, kita kerja, kita nikmati hasil, uang tidak bocor, ya, kita pun tetap sehat. Ya. Ayat 13, maka kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya. Inilah Kain, manusia yang cikal bakal berdosa ini, menjalar ke seluruh dunia ini, tidak sadar diri, sombong, merasa diri benar. Ya, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Padahal kenapa ya? Dia sudah dapat firman, ayo kamu harus berkuasa. Semestinya dia berkuasa, tidak lanjutkan iri, marah, dendam, membunuh itu. Tapi dia lebih dengar bisikan iblis. Kan iblislah yang jadi bapakmu kalau kamu jadi pembohong, ya, pembunuh manusia. Sebenarnya Tuhan itu memberi kesempatan. Tergantung respon kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, para pasukan Kristus, marilah kita jujur di hadapan, terbuka di hadapan Tuhan, supaya hidup kita selalu berkenan. Saya percaya Tuhan sanggup membalik keadaan. Kalau hidup kita berkenan, persembahan kita berkenan, hidup kita berkenan, doa kita berkenan, sanggup membalik keadaan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang belum bertobat, yang salah diubahkan, belajar, diproses untuk hidup benar. Saya percaya pintu terbuka, masih ada harapan. Menjadi pelajaran penting buat kita, jangan asal menyahut, jangan asal bicara, belajar punya respon yang baik. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa bersama-sama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berdoa supaya hidup kita, ya, selalu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kita mau tinggikan Dia. Yesus kita dahsyat. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama percaya. Ku yakin saat kau berfirman. Ayo hargai firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat, amin, karena kau menopang, amin Tuhan Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan angkat kami, Tuhan pulihkan kami. Pulihkan keluarga kami untuk bertobat. Pulihkan suami-suami untuk bertobat. Pulihkan istri-istri bertobat. Pulihkan anak-anak bertobat. Pulihkan orang tua bertobat di dalam nama Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan. Perkataan kami banyak yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak sopan, yang tidak hormat Tuhan. Ampuni perkataan kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni dosa salah kami kepada sesama kami Tuhan. Ampuni kami menyakiti hati orang Tuhan Yesus. Biarkan darah Yesus membasuh dosa kami, melayakkan kami Tuhan untuk kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai korban yang kudus, korban yang berkenan menyenangkan hati Raja kami. Supaya persembahan kami tidak ditolak Tuhan, supaya hidup kami tidak tertolak Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk hidup benar Tuhan. Kami rela dikoreksi firman Tuhan. Kami rela dipotong yang tidak benar, dipotong dalam kehidupan kami. Kami rela Tuhan ditegur. Kami rela dikoreksi firman Tuhan, supaya jangan seperti Kain yang akhirnya tertolak, yang akhirnya diusir, yang akhirnya menjadi pelarian, akhirnya tidak pernah puas, tidak pernah merdeka, tidak pernah menikmati hasil dari usahanya, dan diusir dari hadapan Tuhan.
Tolong kami Roh Kudus untuk hidup benar, untuk kami selalu di hadapan Tuhan, tidak menjauh dari hadirat-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perkenanan-Mu atas kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai ini. Indonesia diberkati, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Presiden wakil presiden diberkati, para kabinet menteri diberkati, para gubernur semua diberkati, sampai pemerintah di desa sekalipun, daerah diberkati Tuhan. Semua pemerintah bertobat di dalam nama Yesus. Kebijakan mereka datangi dari takut akan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan untuk tidak korupsi, berkati pemerintah untuk berjalan dengan benar, berkati semua aparat Tuhan. Elit politik juga diberkati untuk bertobat, tidak cari keuntungan di dalam nama Yesus. Semua elit politik memiliki hati yang rindu untuk Indonesia pulih, sembuh, merdeka. Pujilah nama Tuhan. Berkati orang tua untuk bertobat, keluarga bertobat, anak cucu kami bertobat di dalam nama Yesus. Kami mau datang kepada Tuhan, kami terima firman Tuhan, kami terima dengan rendah hati firman Tuhan. Tolong kami lepaskan dari yang jahat Tuhan Yesus. Tetangga kami bertobat, kanan kiri tetangga kami bertobat demi nama Yesus. Mereka jumpa Yesus, mereka mengalami Yesus. Ini doa kami, terus kami berdoa, terus kami sampaikan kepada Tuhan. Berkati gembala kami, Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, lanjut usia, terus menggembalakan domba-domba Tuhan. Berkati gereja di Palangkaraya, di Kapuas, di Berengjun, di Alingkau, diberkati, di Banjarmasin juga diberkati di dalam nama Kristus. Berkati pembangunan gereja di Kilometer 14, berkat tercurah, berkat melimpah dari utara, barat, timur, selatan. Tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kami menjadi hak dan bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami peroleh, kami koneksi dengan orang-orang yang mengasihi. Kami terkoneksi dengan orang-orang yang siap memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Indonesia, ditolong Tuhan ketika mengalami bencana alam Tuhan. Banyak orang percaya kepada Yesus, bertobat dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, kebutuhan finansial, keuangan kami, apa yang menjadi pergumulan dalam keuangan jemaat-jemaat Tuhan. Berkati Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan demi nama Yesus yang berkuasa. Berkati urusan tanggung jawab dengan orang lain Tuhan, urusan pekerjaan, masalah-masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan. Roh Kudus tolong kami Tuhan untuk dapat kami selesaikan. Kami minta hikmat yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kami demi nama Kristus. Berkati para pernikahan muda Tuhan untuk bertobat Tuhan Yesus, saling mengampuni, saling mengasihi, saling jujur, saling terbuka, saling mengasihi, saling menyayangi di dalam nama Yesus. Biarlah kami juga meniru teladan Kristus, mengampuni, mengasihi, melayani seperti Tuhan sudah mengampuni, mengasihi, dan melayani kami. Tuhan, pulihkan pernikahan Tuhan. Kami tidak bisa jamin keluarga kami tidak bisa jamin anak-anak cucu kami tidak bisa jamin suami kami tidak bisa jamin istri kami tidak bisa jamin apapun juga. Kami perlu Engkau Bapa yang menjamin kami. Gembalakanlah kami ya Tuhan, gembalakanlah kami Yesus. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kami tidak akan kekurangan kasih, kami tidak akan kekurangan cinta, kami tidak akan kekurangan damai sejahtera, kami tidak akan kekurangan sukacita, karena Tuhan adalah gembala kami. Kami puas dengan Tuhan, sehingga kami tidak perlu yang lain, hanya Yesus saja. Tuhan, legalah bentuk pekerjaan roh setan iblis, roh pemberontakan, roh Kain, roh tidak tanggung jawab, roh perkataan tidak sopan, roh sembrono, roh asal, roh tidak kudus, roh tidak suci, roh najis, roh jahat, roh perselingkuhan, roh kutuk keturunan, roh kutuk keturunan sakit penyakit, kutuk keturunan kenajisan, kutuk keturunan perceraian. Aku putuskan, aku hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa, sepakat, kami tolak, kami hancurkan, putus demi nama Kristus yang berkuasa. Dari kepala kami, dari tubuh kami, demi nama Kristus tidak berkuasa. Kutuk-kutuk sakit penyakit, kenajisan, kejahatan, demi nama Yesus kami tolak dengan kuasa darah Kristus. Kami lepas, kami bebas, kami merdeka. Keluarga kami merdeka, keluarga kami, anak-anak cucu kami diberkati Tuhan. Suami istri diberkati Tuhan, bertobat demi nama Yesus. Curahkan roh pertobatan Tuhan, curahkan roh pertobatan Tuhan. Doa, curahkan roh pertobatan Tuhan di dalam nama Yesus. Curahkan roh yang sadar akan Tuhan, roh yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, kami hadapkan keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Pernikahan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan.
pekerjaan, pelayanan bisnis kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang jamin hidup kami. Kami tidak bisa jamin diri kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Tolong kami terus berdoa Tuhan, sampai terjadi mujizat Tuhan, sampai terjadi keajaiban Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengubahkan keluarga kami, saudara-saudara kami. Hanya Engkau yang dapat mengerti kami. Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Yang sakit saudara-saudara keluarga kami disembuhkan oleh bilur Yesus. Teman-teman saudara-saudara kami yang sakit keluarga kami disembuhkan, dipulihkan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Yang sakit hati yang gembira adalah obat yang manjur. Demi nama Yesus, hati sembuh, hati sehat, hati normal di dalam nama Yesus. Maka aliran darah juga diberkati Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kami menikmati Engkau Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami akan sambut berkat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, hari yang penuh bahagia. Kami melihat kemenangan demi kemenangan. Pernikahan keluarga diberkati, bisnis pekerjaan diberkati dengan sukacita. Tugas tanggung jawab kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terimalah berkat Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja mengasihi kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat pembelaan, berkat penjagaan Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Kita nikmati hari ini dengan kemenangan demi kemenangan. Malaikat Tuhan memagari kita, malaikat Tuhan membantu menolong kita. Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kita. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan mengasihi, memberkati kita dengan limpah-limpah. Haleluya. Puji syukurku naikkan buat kasih dan kemurahan-Mu. Oh Yesus, kekasih hatiku, sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan, sungguh ku cinta, sungguh ku cintakan. Mari kita bersyukur, banyak berdoa. Lihatlah hasilnya, ada kemenangan, ada mujizat. Bersyukur, berterima kasih. Perkatakan yang baik, terjadilah yang baik. Perkatakan yang benar, terjadilah yang benar. Apapun masalah kesulitan hidup kita, perkatakan yang baik. Terus perkatakan. Pernikahan diberkati, keluarga diberkati, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, bisnis diberkati, kesehatan diberkati. Terjadilah. Perkatakan firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, maka firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Shalom, Philadelphia. Tuhan mengasihi kita. Amin.